Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back to YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Nur Aisyah di mata kuliah Pengelola Pendidikan. Kira-kira hari ini kita akan membahas materi tentang apa sih? Ikutin terus ya. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 11. Bab 11 ini akan membahas tentang efektivitas dan mutu sekolah. Kira-kira apa sih efektivitas dan mutu sekolah itu? Nah, yang pertama adalah pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Yang selanjutnya adalah kriteria sekolah baik. Kriteria sekolah baik dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah siswa yang masuk terseleksi dengan ketatatan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Yang kedua, guru dan tenaga pendidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesetaraan yang memadai. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Yang keempat adalah jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Yang kelima adalah proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan wali murid. Yang keenam adalah sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik sekolah yang efektif. Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin, serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi, pendelegasian wewenang yang jelas, dukungan masyarakat sekitar, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri, belajar diberi tanggung jawab. Selanjutnya, guru menerapkan pembelajaran inovatif, melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum sekolah yang terancang dan teregistrasi satu sama lainnya, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri sekolah efektif. Ciri-ciri sekolah efektif yang pertama adalah tujuan sekolah dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah. Yang ketiga, ekspektasi guru dan staf yang tinggi. Keempat, adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Yang kelima adalah adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir adalah kemajuan siswa sering dimonitor. Nah, yang selanjutnya adalah konsep standar nasional pendidikan sekolah efektif. Konsep standar nasional pendidikan sekolah efektif ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah standar isi, yang kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah standar tenaga pendidikan dan kependidikan, yang keempat adalah sarana dan prasarana, yang kelima adalah kompetisi lulusan, yang keenam adalah pengelolaan, yang ketujuh adalah pembiayaan, dan yang terakhir yang kedelapan adalah penilaian. Yang selanjutnya adalah model-model sekolah efektif. Model-model sekolah efektif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah model tujuan, yaitu model ini berangkat dari resepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Yang kedua adalah model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah. Yang ketiga adalah model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Nah, materi yang selanjutnya adalah usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dibutuhi beberapa cara, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah school review, yang kedua adalah benchmarking, yang ketiga adalah quality assurance, yang keempat yang terakhir adalah quality control. Nah, teman-teman ada yang masih belum paham belum? Kalau teman-teman ada yang belum paham, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, mungkin hanya segitu yang dapat aku sampaikan dari bab 11, yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Ditunggu untuk video selanjutnya ya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.